Jangan tertunduk mengapa air mata selalu ada di pipi. Minum manis biarkanlah bumi berputar. Hebat yang kuasa apa artinya sebuah derita. Bila khawatir itu pasti akan berlalu. Minum manis biarkanlah bumi berputar. Kehendak yang kuasa seperti tahu hidup ini sangatlah berat, tapi takdir kita selalu sama. Coba-cobalah hidupkan sejenak alam ini, rasakan masih ada, rasakan masih ada. Bila kau yakin itu pasti akan berlalu. Minum manis biarkanlah bumi berputar. Kehendak yang besar Tuhan tahu hidup ini sangat berat, tapi takdir itu selalu sama.
Iya, silakan Pak. Halo Pak. Pagi Mbak. Pagi. Boleh dipakai Pak kalau mungkin mau dengerin suaranya? Lihatnya kemana? Ke kamera kita ngobrol, lihat-lihat mata boleh. Enak ya Bapak aja. Macet Pak? Tadi ya, Tadi ya. 1,5 jam lebih. Ada kecelakaan kalau nggak salah ya? Ada truk bawa apa namanya itu, bata Oh, tumpah. halah. Ya, ya, ya. Tapi semangat kan Pak? Alhamdulillah. Sudah? Halo, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar yang lagi nonton di podcastnya? Jadi ini bukan sembarang podcast, karena podcastnya ini bakal informatif dan bakal ada kejutan menarik di setiap harinya. Nggak setiap hari juga sih, jadi nanti ada beberapa serangkaian acara. Dan podcast ini termasuk dalam salah satu acara yang dinanti-nantikan di hari ini. Nah, kalau misalkan penonton lagi jalan, hati-hati. Kalau di rumah jaga kesehatan juga. Jangan lupa meskipun kegiatan sudah seperti sedia kala, selalu patuhi protokol kesehatan. Nah, seperti yang tadi aku mention, tapi kayaknya belum pas deh kalau misalkan aku belum nanyain kabar dari penonton podcastnya. Apa kabar? Oh iya, kalau misalkan ada pepatah tak kenal maka tak sayang, jadi lebih lanjutnya aku perkenalkan diri dulu. Nama aku Marcel, di sini aku akan lead podcast ini dan aku akan interview beberapa orang yang memang berkompeten dan berjasa di PT Krakatau Steel Persero Tbk. Please welcome, sekarang ada di Corner Podcast, launching logo PT Krakatau Steel Persero Tbk. Dan sekarang ini udah ada orang yang sangat terhormat sekali di samping saya, penonton. Di sini ada Bapak Joko Mulyono. Pagi Pak, sehat Pagi, Pak? Mbak. Kayaknya Bapak nih terlihat sangat berkarisma ya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Saya mungkin belum pernah bertemu langsung sama Bapak, baru kali ini, tapi first impression saya ke Bapak baik banget sih Pak. Bapak cukup berbijaksana sekali. Terima kasih. Oh iya Pak, ini kita bincang-bincang santai ya Pak. Menghadapi new normal kali ini gimana sih Pak kiat-kiat Bapak? Apakah ada kendala atau sama aja atau gimana Pak? Ya tentu saja saya yang diberikan tanggung jawab untuk operasi pabrik di Krakatau Steel. Baik. Kunci pertama adalah melaksanakan protokol COVID tanpa kompromi. Tanpa kompromi. Artinya karena terlalu besar resikonya jika karyawan kami itu ada yang terpapar dan Betul Pak. berdampak terhadap operasi di pabrik, Iya. tentunya sangat fatal bagi perusahaan. Karena tulang punggung usaha kami adalah dari produksi. Iya betul Kita Pak. beroperasi, berproduksi, produknya dijual, ada return, Iya. kelangsungannya seperti itu. Iya ya, jadi resikonya sangat tinggi kalau misalkan kita tidak menjaga protokol kesehatan ya Pak ya. Tapi bisa dibilang berarti protokol kesehatan di PT Krakatau Steel Persero Tbk ini cukup ketat ya Pak? Sangat ketat. Sangat ketat malah, bukan cukup lagi ya Pak ya. Kalau saya kan juga melihat ya banyak angka dari COVID sendiri kan terus melanjut naik ya. Tapi belum ada kabarnya dari salah satu karyawan PT Krakatau Steel ya. Alhamdulillah belum. Alhamdulillah belum. Kalau bisa nggak ada ya Pak. Nggak ada.
Sempat ada tapi tanpa gejala dan dilakukan perawatan 1 minggu, Baik. sudah diizinkan pulang. Oh begitu Iya. Pak, jadi alhamdulillahnya cepat recovery juga ya. Ya karena itu protokol kesehatannya selalu dijaga dan tanpa kompromi ya Pak. Betul. Nah karena sekarang kita kan semangat baru Krakatau Steel untuk Indonesia maju nih Pak. Ini kan launching logonya nih Pak. Mungkin dari Bapak sendiri sebagai direksi, apakah ada harapan tersendiri dengan launching logo baru ini Pak? Tentu saja harapan kami sangat besar ya, bahwa logo ini bisa presentasikan kondisi kami pada saat ini, yaitu Baik. kami ingin tetap maju dan bangkit. Kemudian kita juga berupaya untuk masuk ke sektor-sektor hilirisasi produk, Baik. dan juga kami tangguh untuk menghadapi segala kesulitan yang dihadapi. Baik, jadi kalau boleh saya tanya Pak, saya sebagai orang awam di luar dari Krakatau Steel, saya ingin bertanya, apakah ada progres yang sangat signifikan? Karena kita tahu ya, COVID-19 ini sangat berdampak dari seluruh sektor perekonomian. Nah, dengan adanya launching logo baru, apakah ini sebagai awal yang baru kembali? Atau sebagai, oke, kita harus merayakan kalau memang kita akan bangkit, bagaimana Pak? Tentu saja ini juga berhubungan dengan kondisi progres kita di tahun 2020 ini. Alhamdulillah setelah sekian lama perusahaan tidak membukukan profit, ya, Betul. di tahun 2020 ini semester 1 Krakatau Steel profit. Oh, Artinya begitu. ada korelasi antara kondisi perusahaan saat ini dengan logo yang baru yang akan kita launching pada pagi hari ini. Baik, jadi ada kaitan eratnya Betul. antara kondisi perusahaan sekarang dengan Betul. logo launching ini ya Pak, luar biasa. Baik kalau begitu Pak, terima kasih sudah mau menyempatkan mampir di Podcast Corner. Semoga Bapak selalu sehat selalu dan diberikan keberkahan ya Pak ya. Amin, terima kasih. Itu dia penonton, thank you banget yang udah mau simak podcastnya bersama Direktur Produksi PT Krakatau Steel Persero Tbk Bapak Joko Mulyono. Terima kasih Pak. Makasih Mbak Mas. Makasih ya Pak ya. Ah. Hani, tadi kedengeran? Kedengeran? Oh iya, nggak tau ya keringetan gua. Deketin mic-nya ya. Oh iya dideketin. Siap. Oke Pak. Ini tutup sama masker. Iya, jauh. Makin kecil. Iya, lebih deket lebih sayang Pak. Siap. Silakan duduk Pak. Pakai ini ya, Mbak? Iya boleh kalau mau dengar suaranya. Ini buka. Terserah Bapak. Boleh kalau tidak dibuka, didekatkan saja mic-nya. Buka sedikit kali ya. Oh iya boleh Pak. Senyamannya Bapak aja. Ya. Mic-nya. Ya, silakan. Nah, enakan pakai ini sih. Enakan ya? Ah. Jadi suaranya jelas ya Pak ya? Iya. Oke. Oke, here we back again di Podcast Corner logo launching PT Krakatau Steel Persero Tbk. Jadi tadi udah ada satu yang saya interview, kali ini sudah ada Direktur SDM PT Krakatau Steel Persero Tbk, Bapak Rahmat Hidayat. Apa kabar Pak hari ini? Baik, baik. Baik? Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semangat Pak, karena kan ini salah satu hari yang dinanti-nantikan oleh Krakatau Steel ya Pak? Betul. Betul Pak. Ini Bapak dari Semangat mana? baru. Wah, Semangat semangat baru ya Pak ya. Ini bisa kita lihat penonton kalau Bapak Rahmat Hidayat ini sangat bersemangat menyambut hari ini ya Pak ya. Iya. Nanti sebenarnya ada acara lagi ya Pak ya. Iya. Tapi hari ini aja dulu ya. Oke, Bapak Rahmat Hidayat, kita berbincang-bincang santai ya. Kalau serius kan di dalam nih. Iya, iya. Kan sekarang lagi new normal nih Pak, Iya. lagi pandemi begini dan juga angka dari COVID juga kian naik aja. Tapi bisa saya simpulkan menurut dari analisa saya, in my view, kalau dari karyawan Krakatau Steel sendiri ini
menjaga protokol kesehatan yang sangat ketat ya Pak? Ya, betul, betul. Betul ya Pak, ini bisa dibilang cukup ketat atau sangat ketat Pak? Sangat ketat. Sangat ketat Sangat ya? ketat. Karena kita mau memastikan bahwa yang namanya pabrik kami Iya. itu diupayakan selalu bisa beroperasi. Oh begitu. Jadi kita sangat wanti-wanti, apalagi kemarin ada LG ya, Iya. kita dengar sangat banyak karyawannya dan Oh iya benar Pak. menyebabkan pabriknya ditutup. Mm-mm. Nah ini kami tidak mau terjadi hal demikian di pabrik kita, Baik. karena ini nyawanya kita ya. Nyawanya di Nyawa- pabriknya Pabrik, ya Pak? ya, supaya selalu bisa berproduksi, selalu bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Oke, kalau bisa saya tanya Pak, karena memang dari COVID-19 sendiri ini kan berdampak ke seluruh sektor perekonomian, Ya. ya Pak. Yang hanya survive paling yang online aja nih Pak. Ya. Mic-nya boleh deketin lagi? Ya. Oke. Yang saya ingin tanyakan dengan COVID-19 ini apakah berdampak ke produksinya Pak, ataupun SDM-nya? Dari SDM dampaknya itu tentu ada protokol-protokol yang kita implementasikan. Oke. Ada beberapa protokol yang utama, Mhm. ya. Jadi kita itu juga sudah membentuk gugus tugas COVID-19, penanganan COVID-19. Oh penanganan sudah ada ya, Pak? Saya ketua gugus tugas di Krakatau Steel Group. Waduh Nah, keren banget ya saya Pak. ketua gugus tugasnya. Jadi saya tahu persis bagaimana kami mengantisipasi protokol-protokol yang ada. Oh begitu Bagaimana ya Pak? membuat protokol untuk pelanggan-pelanggan kami, Mm-mm. bagaimana protokol untuk pemasok, Oh. bagaimana untuk protokol-protokol untuk stakeholder kita. Iya. Semua lengkap ya. Jadi semua lengkap dan semua ini sama rata ya Pak kepentingannya ya Iya. Pak? Dan kenapa saya bilang tadi sangat ketat? Karena saya pun sudah mengeluarkan surat kepada karyawan itu tidak boleh bepergian. Oh begitu Pak? Tidak boleh. Itu sudah Jadi- peringatan? Iya, sudah larangan. Jadi mereka hanya boleh bepergian keluar kota itu kalau mendapatkan izin dari atasannya. Kalau? Nah, kalau. Ya. Oke. Jadi dia harus minta izin dulu. Mhm. Nah, memang kami defaultnya pun untuk yang supporting kita itu work from home. Iya sih Pak ya. Jadi kami nggak ada yang ke kantor, Oh nggak ada? nggak ada, sudah nggak ada yang ke kantor. Jadi Untuk per yang hari ini juga Pak? dari semenjak 4 bulan yang lalu kita udah nggak ke kantor. Walah. Itu yang namanya dari supporting. Mm-mm. Berbeda yang teman-teman yang di pabrik. Iya. Nah, itu mereka harus ke kantor. Harus loh Pak? Harus karena mesin-mesinnya kan ada di pabrik. Iya nggak mungkin kalau Nggak dari mungkin, jauh ya. nggak mungkin dari jauh. Nah ini kami bedakan ya, Mm-mm. kami maksimalkan memfasilitasi bagaimana wifi dari rumah, dari tempat tertentu itu sinyalnya kuat. Luar biasa Jadi, Pak. nah orang-orang yang harus keluar seperti tenaga-tenaga sales kami, itu kan mereka tetap harus mengunjungi konsumen. Iya. Nah itu kami fasilitasi mereka tidak pernah menggunakan transportasi umum. Wow. Nah, jadi mereka disediakan kendaraan, ada supirnya, silahkan datang ke konsumennya. Nah, ini yang Luar membuat biasa, Pak. angka-angka dari bagaimana catatan terhadap, ya kita tidak mau ya, Iya. artinya ada fatality dari karyawan kita. Iya. Makanya kami pun menetapkan yang namanya early detection. Early detection. Early detection. Karena early detection ini paling penting, ya. Mm-mm. Kami pernah mengalami karyawan yang setelah dites PCR swab Mm-mm. terkonfirmasi positif, itu segera kita berikan sarana untuk bisa dirawat di rumah sakit rujukan. Oh begitu Pak. Jadi langsung kita ini, dan bagaimana ring satunya kita tanya dan langsung kita tes PCR-nya, bagaimana ring 2-nya itu kita langsung juga antisipasi. Jadi early detection ya, dan termasuk early treatment juga. Betul Misalnya Pak. kepada orang yang belum aja demam kita sudah rawat. Iya, Nah, karena ini hal kecil justru jadi matters ke depannya Betul, kan ya Pak. betul. Dan ini adalah contoh dari PT Krakatau Steel Persero Tbk mengurangi mistake jadi zero mistake ya Iya, Pak ya. betul. Luar biasa. Konklusinya adalah baik dari stakeholdersnya, seluruh SDM dari PT Krakatau Steel Persero Tbk itu hak dan kewajibannya sama rata ya Pak. Ya, Luar biasa. Terima kasih Bapak Ya, sudah ya, Mbak. mau mampir ke podcast Corner launching logo PT Krakatau Steel Persero Tbk. Oke. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ya, makasih ya, Iya, Mbak. makasih ya Pak ya. Hati-hati Pak.
Nomor berapa? Hah? Gak tahu. 7. Oke. Halo Pak. Silakan Pak duduk. Cari Apa posisi. aja? Hah? Apa yang mau ditanyain? Yang ditanyain gak jauh-jauh lah Pak Oh, dari COVID. Boleh digunakan headphone-nya Pak oh pakai handphone. agar lebih nyaman. Boleh lepasin. Boleh, silakan Pak senyaman mungkin. Soalnya kalau ngomong susah. Iya, boleh dideketin ya Pak. Ya, cukup ya. Oke. Cukup ya, Cukup jelas. jelas, boleh dideketin lagi. Ya. Here we back again di podcast launching logo PT Krakatau Steel Persero Tbk. Luar biasa. Tadi kita udah ngomong dari segi SDM-nya dan juga harapan-harapan dari logonya kali ini. Apakah ada energi yang baru dan juga semangat yang baru? Sekarang Marcel sedang bersama Bapak Komisaris Utama PT Krakatau Steel Persero Tbk, Bapak Igusti Putu Surya Wirawan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Selamat pagi. Wah, Bapak semangat hari ini Pak? sangat semangat. Sangat semangat. Ini menyambut hari-hari yang dinanti ya Pak? Tuh, ya. Gimana Pak tadi perjalanan ke sini, macet gak sih Pak? Karena pas masih ganjil genap belum macet. Belum macet ya Pak? Kalau saya pribadi harus ngikutin ganjil genap Pak, mobil cuma satu. Oh, Begitu. Oke, jadi di sini saya akan berbicara dengan Bapaknya langsung di sini. Kita bakal nanya-nanya berbincang Ya. santai ya Pak ya. Kiat-kiat Bapak kali ini dengan di Krakatau Steel, saya kan tadi sudah nanya dari jajaran beberapa direksi. Oh, Kalau iya, iya. COVID-19 ini kan memang cukup berpengaruh ya Pak di sektor perekonomian dari Iya. seluruh perusahaan. Nah kalau untuk di Bapak sendiri, apakah berpengaruh besarkah atau mungkin dengan menjalani protokol kesehatan ya bisa jalan begitu saja? Gimana Pak? Iya. Yang pertama kami ingin mengucap syukur bahwa di saat ulang tahun Krakatau Steel ini, Baik. Krakatau Steel bisa ikut memberikan kontribusinya, Betul, di Pak. mana kinerja sudah semakin baik. Betul. Dan juga kita akan meluncurkan logo. Iya, Jadi Pak. kami sangat bersyukur dengan tim yang ada, baik itu di jajaran direksi dan juga seluruh staf karyawan Krakatau Steel. Ini yang Baik. pertama. Itu yang pertama ya Pak? Yang kedua, kami juga ingin bersyukur bahwa di era pandemi ini Betul. Krakatau Steel dengan insya Allah dengan protokol kesehatan yang ketat, kami bisa menekan jumlah karyawan yang terinfeksi. Dan Betul, itu Pak. kebanyakan memang kebetulan karyawan yang banyak traveling, bukan yang ada di dalam pabrik. Iya, betul Pak. Dan tentunya berikutnya kita harus bersama-sama mengupayakan supaya protokol kesehatan dan juga kegiatan pabrik atau kegiatan produksi itu seperti yang diamanatkan oleh Bapak Presiden, itu seperti gas dan rem. Oh iya Dan betul. itulah yang sekarang dilakukan oleh jajaran direksi. Ya tentunya kami komisaris ikut mengawasinya. Luar biasa. Tapi memang luar biasa banget ya Pak. Biasanya perusahaan-perusahaan lain di kala COVID seperti ini bagaimana cara mereka survive? Tapi kalau Krakatau Steel yang bisa saya konklusikan sebagai orang Ya. awam berani mengambil semangat baru di kala pandemi ini Pak. Ya, karena kami menyadari bahwa baja itu merupakan
nasi atau rice Iya. of the business ya. Jadi main course ya Pak. Bisnis apapun Betul. itu ujung-ujungnya pasti pakai baja. Betul. Ya. Iya. Sebutkan aja bisnis apa pasti minimal gedungnya pakai baja. Minimal ya Iya. Pak. Taruhlah saya buat usaha cuci mobil. Cuci mobil ya kan pasti butuh gedung ya, Betul. butuh lokasi untuk cucian mobilnya. Iya. Apalagi membutuhkan alat-alat mesin-mesin yang Yang untuk cuci menggunakan- mobil. iya. Itu pasti semuanya pakai baja. Jadi Betul. tidak ada usaha di manapun di dunia ini tanpa menggunakan baja. Betul. Ada orang bilang, loh Pak, saya hanya seorang pedagang. Emangnya pedagang nggak riwa-riwi? Saya bilang, Iya. pasti butuh mobil. Pasti. Iya kan? Pasti punya gedung kantor. Ya ya kan? pasti. Jadi kesadaran itu yang membuat kami harus menjaga kemampuan produksi itu harus bisa dijaga tetap stabil karena permintaan itu pasti ada. Memang turun, Oh memang turun tetapi ya Pak? pasti ada. Pasti ada ya Pak. Tapi apakah berdampak segitu besarnya dengan yang berita-berita di media yang telah kita tahu ya Pak? Kalau dampak pasti kena dampak ya. Kena Namanya dampak. juga krisis ekonomi global ya, Iya, akibat Pak. dari COVID-19 itu bisnis apapun pasti terdampak. Tidak terkecuali Krakatau Steel juga kena. Tapi ya syukur alhamdulillah teman-teman di direksi dan juga seluruh karyawan itu bisa menjaga gas dan rem itu tadi. Baik Pak, berarti bisa dibilang cukup kooperatif ya Pak? Ya artinya kekompakan ini yang harus kita jaga. Ya. Betul. Oke, saya ingin mempertanyakan karena kan ini semangat baru Krakatau Steel untuk Indonesia maju. Krakatau Steel bangkit, semangat baru Krakatau Steel. Nah, ini bisa kita lihat dari warnanya juga beda ya Oh, iya, Pak, iya. tampilannya beda. Nah, mungkin ada harapan Bapak terhadap logo baru ini Pak? Ya, tentunya logo baru ini juga mencerminkan selain semangat, itu juga restrukturisasi yang sedang kami lakukan. Begitu ya Pak? Jadi mungkin tadi ada diskusi juga bahwa Krakatau Steel ini sedang melakukan perubahan besar-besaran. Iya. Baik dari sisi keuangan, dari sisi bisnis, dan juga dari sisi SDM. Nah, semangat perubahan itulah yang kita harapkan juga akan tercermin dari logo yang baru ini. Jadi ini kita harapkan ya ada tercerminan dari perubahan dan juga Ya. semangat baru dari logo tersebut Ya, ya Pak. karena di dunia ini hanya perubahan itu yang abadi. Oh iya. Ya, kalau kita tidak berani melakukan perubahan, maka kita akan digilas oleh perubahan itu sendiri. Ini sebuah kata motivasi. Kalau kita tidak berani berubah, Ya. maka kita akan tergilas oleh perubahan itu Betul. sendiri. Luar biasa Pak. Oke, terima kasih Bapak sudah Terima kasih. menyempatkan ke podcast Corner PT Krakatau Steel Persero Tbk. Itu dia Komisaris Utama PT Krakatau Steel Persero Tbk, Bapak I Gusti Putu Surya Wirawan. Terima kasih. Nantikan lagi kita bakal chit-chat sama siapa? Jangan kemana-mana. Hah? Kenapa? Nomor 3 ya. Ya, kenapa? Enggak, kenapa? Motongnya. Untung tadi dapat tagline. Ini. Dibersihin dulu. Hah? Ini. Udah. Bapak Tafi, yang tadi? Pak Tardi kan? Yang nomor 3 Direktur Keuangan. Oh iya, udah tahu ya. Iya. Nomor 3 ya. Iya, siap. Kanan kirinya mana nih? Kiri yang ada kabel, Pak. Siap. Nah, kalau mau mendengar suara Bapak dengan lantang, jelas. Punten, mic-nya. Boleh didekatkan, Oke. Pak, biar dapat feel-nya. Dah jelas? Jelas, Pak, suaranya? Oke, jelas. Oke, jelas. Here we back again. Tadi udah ngobrol-ngobrol dengan beberapa direksi, asik banget dan juga informatif. Banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil
walaupun COVID-19 pandemi kali ini semua bisa dihadapi asalkan kita patuh pada protokol kesehatan. Nah, kali ini Marcel sudah ada bersama Direktur Keuangan PT Krakatau Steel Persero Tbk, Bapak Tardi. Halo Ya. Pak. Alhamdulillah sehat. Selamat Sehat. pagi. Semangat pagi. Waduh, pagi. luar biasa. Kalau yang tadi kan tadi masih pagi, masih sopan. Ini Bapak ini kayak semangat banget ya, Pak? Nah, semangat pagi. Semangat pagi. Baiklah kalau begitu. Ini saya boleh tanya nggak, Pak? Saya tadi beberapa dari rekan-rekan kerja saya ke sini macet, Pak. Bapak macet nggak, Pak? Agak lumayan begitu sampai di depan itu ada apa ini kok rame gitu kan. Oh, ternyata Krakatau Steel akan launching logo baru. Waduh, boleh sekali. Betul banget ya. Jadi kalau misalkan para penonton ini kelewatan, sekarang kita itu lagi berbincang tentang launching logo baru ya, Pak ya. Nah, tapi kita ngobrol-ngobrol santai dulu nih, Pak. Tadi kan udah COVID dari SDM. Saya bisa simpulkan dari tadi Bapak direksinya itu PT Krakatau Steel Persero Tbk ini menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi meminimalisir angka dari COVID-19 bagi para stakeholders-nya. Ya. Betul ya, Pak ya? Betul. Nah, kalau dari Bapak sendiri kan ini Direktur Keuangan ya, Pak. Apakah sangat berpengaruh sih, Pak? COVID-19 COVID-19 sangat berpengaruh. sangat berpengaruh. Sangat Pak. berpengaruh. Dengan adanya COVID-19, putaran ekonomi pada awal kuartal kedua ini seolah-olah mendadak berhenti. Mendadak berhenti, Pak. Nah, seolah-olah mendadak berhenti. Jadi kita harus mencoba bagaimana menggerakkan kembali roda ekonomi tersebut. Baik, Krakatau baik, Steel Pak. sebagai bagian dari ekonomi Indonesia dan nggak juga terlepas dari ekonomi dunia yang mendadak seolah-olah terhenti dari COVID-19 Betul, Pak. ini, kita mencoba untuk menggerakkan kembali. Menggerakkan kembali. Menggerakkan kembali. Berarti itu bisa dibilang kiat-kiatnya begitu banyakkah atau harus benar-benar brainstorming lagi, Pak, untuk memulai dari awal atau melanjutkan, Pak? Nah, Krakatau Steel sangat beruntung dalam situasi ini karena kami udah melakukan transformasi itu jauh sebelum adanya COVID. Oh, begitu Jadi ya, Pak, dengan ya? adanya COVID, kita mempunyai satu strategi yang tidak terlalu banyak berubah dari yang sudah kita susun di sebelumnya. Ya, Baik. gitu. Jadi sebelum COVID itu kita melakukan satu transformasi yang sangat luar biasa, besar-besaran. Kita menata kembali portfolio kita, Baik. kita menata kembali cara kerja kita menata kembali cara kita berdagang, cara kita berproduksi. Jadi dengan hanya COVID, kita memang harus menyesuaikan lagi, lebih ketat lagi. Lebih Iya, ketat lagi. Lebih ketat lagi. Tapi sebelumnya jauh dari COVID sudah restrukturasi Udah ya, kita Pak? melakukan. Luar gitu. biasa. Jadi sudah diimplementasikan para penonton, luar biasa ya, Pak. Nah, karena kan ini energi yang baru, semangat yang baru. Ya. Harapan Bapak deh sebagai Direktur Keuangan PT Krakatau Steel Persero Tbk kali ini apa sih, Pak, ke depannya? Ya, logo baru merupakan bagian dari transformasi total yang akan dilakukan oleh Krakatau Steel. Ya, kita udah melakukan transformasi ini dimulai dari akhir tahun 2018, awal tahun 2019. Jadi udah Baik, jalan Pak. setahun, gitu kan? Dengan menyusun suatu rencana jangka panjang yang kita susun, kemudian kita terjemahkan di dalam rencana jangka pendeknya dalam bentuk RKAP tahunan, dalam bentuk rencana kerja bulanan, bahkan Baik, Pak. harian, gitu. Rasanya kita juga perlu merubah logo kita, bukan dalam rangka ini untuk mengeluarkan kos, Iya, Pak. tapi ini dalam rangka mengenergize. Energize ya. Mengenergize seluruh karyawan Krakatau Steel dan juga Refresh ya, Pak. refresh untuk karyawannya, tapi juga untuk meng-engage stakeholders kita, Baik. terutama kepada pelanggan kita. Pelanggan itu paling penting ya, Pak. Betul, bahwa kami di Krakatau Steel berubah Berubah menjadi gitu. lebih baik. Betul. Luar biasa. Lebih progresif, lebih kolaboratif, dan juga lebih kita mau memahami keperluan stakeholders. Baik, Pak. Gitu. Oke, kalau gitu terima kasih Bapak sudah mampir ke podcast Corner Krakatau Steel. Terima kasih. Karena abis ini kita bakal menyaksikan nih acara yang sangat dinanti-nantikan. Terima kasih. Terima kasih. Bapak
sprinkler, fire hydrant, dan alat pemadam ringan yang berada di setiap lantai gedung. Untuk keadaan darurat akan ditandai bunyi alarm. 1 kali bunyi alarm sebagai peringatan keadaan darurat. 2 kali bunyi alarm sebagai peringatan untuk evakuasi. 3 kali bunyi alarm, semua penghuni gedung termasuk yang berada di ruangan ini harus melakukan evakuasi penyelamatan. Untuk evakuasi penyelamatan Bapak dan Ibu sekalian, kami persilakan untuk keluar menuju pintu utama. Selanjutnya menuju area titik kumpul tempat aman di bagian depan gedung dekat Jalan Gatot Subroto atau di belakang gedung dekat komplek Taman Patra yang telah kami sediakan. Selanjutnya menunggu instruksi dari petugas kami. Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zikra. Gitu ya, kita bingung, oh udah selesai ya ternyata. Selamat siang, salam sejahtera, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali karena kita semua bisa berkumpul di sini dan disiarkan secara langsung melalui akun YouTube dari Krakatau Steel Official untuk kita sama-sama mengikuti jalannya acara peluncuran logo baru PT Krakatau Steel Persero Tbk, tepatnya di hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020. Saya tadi bertanya kenapa hari Jumat, mungkin karena Jumat ini Jumat Barokah begitu ya Pak Dirut ya. Mudah-mudahan logo baru ini benar-benar memberikan berkah yang luar biasa kepada PT Krakatau Steel Persero Tbk. Baik, saya sapa terlebih dahulu ini para tamu undangan yang sudah hadir di lobi kantor PT Krakatau Steel Persero Tbk. Yang kami hormati Bapak I Gusti Putu Surya Wirawan selaku Komisaris Utama dari PT Krakatau Steel, kemudian Bapak Nana Rohana, oh sudah pindah ya Pak, tadi ada di sini soalnya, dan juga Bapak David Pajo selaku Komisaris yang hadir di tempat ini, dan tentunya saya juga ingin menyapa Bapak Tri Sasongko Widianto, kemudian Bapak Dadang Kurnia dan juga Bapak Suhanto yang mengikuti melalui video conference, benar ya? Boleh ditampilkan? Bisa hadir? Bisa kelihatan? Nah, Bapak-bapak, biasa ya. Saya juga seperti itu kalau ikut Zoom, gambarnya tidak saya munculkan karena kadang saya belum mandi. Baik, saya sapa selanjutnya Bapak Silmi Karin selaku Direktur Utama PT Krakatau Steel. Kemudian jajaran direksi ada Pak Joko Mulyono selaku Direktur Produksi, Bapak Tadi selaku Direktur Keuangan, Bapak Purwono Widodo, Direktur Pemasaran, dan juga Bapak Rahmat Hidayat, Direktur SDM. Dan saya juga ingin menyapa jajaran direksi serta komisaris anak perusahaan dan Krakatau Steel Group, serta seluruh audiens keluarga besar Krakatau Steel yang bergabung sekali lagi di akun YouTube dari PT Krakatau Steel Official. Dan tentunya kita sama-sama pada siang hari ini berbahagia untuk sharing dan mengikuti seperti apa sebenarnya logo baru dari PT Krakatau Steel Persero Tbk ini, yang tentunya ini merupakan semangat baru untuk membuat Krakatau Steel bangkit. Benar begitu ya Pak ya? Konon kabarnya ada iya-iya ya, Krakatau Steel bangkit, begitu bukan? Benar ya Pak Dirut ya? Saya mau cek, tadi pagi kan tentunya sudah ada yang sarapan bubur ayam, lontong sayur, dan lain-lain. Semangatnya masih luar biasa ya, apalagi habis ini Jumatan gitu kan ya. Saya minta semangat Bapak Ibu semuanya yang ada dalam ruangan ini ketika saya bicara Krakatau Steel bangkit, konon kabarnya begitu iya-iyanya. Boleh sama-sama ya Bapak-bapak ya yang ada di sini, kita sama-sama Krakatau Steel, Krakatau Steel, tepuk tangan buat kita semua. Kalau dengar semangatnya sih sudah cocok, kalau tahun depan makin melejit labanya, kira-kira begitu, amin. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, supaya acara kita pada siang hari ini benar-benar bisa berjalan lancar, marilah kita sama-sama terlebih dahulu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Selanjutnya supaya acara kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan tentunya logo baru yang sebentar lagi akan diluncurkan bersama-sama benar-benar memberikan barokah berkat bagi PT Krakatau Steel dan juga grupnya, anak perusahaan dan lain-lain. Marilah kita sama-sama berdoa. Doa akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Jamil. Kepada Pak Muhammad Jamil, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabarak an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, di hari yang bersejarah ini hamba-Mu memuji-Mu, syukur atas curahan nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami yang tak mungkin kami sebut satu persatu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada hari ini kami berkumpul di tempat ini untuk membuat sejarah. Kami telah menyelesaikan pekerjaan besar dalam rangka penyelamatan perusahaan ini dari keterpurukan yang berkesinambungan. Maka hari ini ya Allah, kami launching logo baru sebagai tonggak perubahan menuju semangat baru Krakatau Steel untuk Indonesia maju. Kami lakukan yang demikian ini semata-mata untuk membangkitkan adrenalin kepada seluruh insan Krakatau Steel Group dalam menyamakan persepsi, menyatukan langkah dengan spirit Krakatau Steel bangkit dan berubah menuju kejayaan. Ya Allah, ya Syakur, terimalah semua amalan kami dan jadikanlah kami semua sebagai hamba-Mu yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami, dan jadikanlah Krakatau Steel sebagai sajadah panjang kami untuk melakukan amal soleh dengan menyumbangkan potensi yang kami miliki dalam menggapai ridho-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Jamil. Acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Direktur Utama PT Krakatau Steel Persero Tbk. Saya persilakan kepada Bapak Silmi Karim berkenan menyampaikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Komisaris Utama, Pak Putu, beserta seluruh jajaran komisaris, Direksi PT Krakatau Steel Persero Tbk, Komisaris anak perusahaan beserta seluruh direksi, Bapak Ibu yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur, alhamdulillah, bahwa kita dengan nikmatnya bisa hadir di sini pada acara yang luar biasa penting, yaitu peluncuran logo baru Krakatau Steel. 50 tahun hampir Krakatau Steel hadir di Indonesia. Tanggal 31 Agustus nanti kita berulang tahun yang ke-50. 50 tahun juga logo KS berwarna merah hadir di tengah masyarakat. Perjalanan yang cukup panjang
kita menyebutkan ulang tahun emas Krakatau Steel hari Senin, ya. Dan kegiatan hari ini adalah merupakan rangkaian dalam hal menyambut ulang tahun perusahaan yang kita cintai ini. Ide ini berasal atau ide dalam kita mengganti logo ini muncul kurang lebih dalam ketika di akhir tahun lalu, ya, kita punya semangat bangkit, ya, dari perjalanan 8 tahun berturut-turut mengalami kerugian, ya. Terus kemudian itu menjelang kita menyelesaikan proses restrukturisasi hutang yang kita tanda tangani pada Januari tanggal 12 tahun 2020. Mulailah kita berinisiatif, ya, melakukan pengumpulan informasi maupun ide-ide. Akhirnya dengan saran daripada Bapak Wakil Menteri 1 BUMN, kemudian juga konsultasi dengan beberapa pimpinan termasuk kepada Dewan Komisaris, ya, akhirnya kita rencanakan niat baik itu untuk proses persetujuan. Nah, sebelum saya bicara mengenai esensi logonya, saya mau cerita juga ini. Ketika sudah ada logo, saya harus lapor kepada Pak Menteri. Ya. Pak Menteri kasih saya 2 syarat. Oke, boleh ganti, tapi 2 hal ini harus dipenuhi. Nah, alhamdulillah 2 hal tersebut sudah dipenuhi, ya. Dan kemarin saya minta izin untuk melakukan kegiatan launching ini. Yang berikutnya adalah kaitan dengan launching. Memang suasana COVID ini membatasi kita untuk kita rayakan dengan megah, ya. Tetapi sebenarnya kita bukan hanya karena COVID, tapi juga karena semangat kita untuk berhati-hati dalam mengeluarkan biaya. Ya. Jadi mohon maaf jika kegiatan pada pagi hari ini penuh dengan kesederhanaan. Karena ini adalah wujud dan komitmen kita dalam hal melakukan efisiensi. Salah satu hal yang menurut saya pencapaian yang luar biasa itu adalah penghematan karena restrukturisasi hutang, itu kurang lebih sebesar 680 juta US dollar selama 9 tahun, itu artinya lebih dari 10 triliun. Ya. Terus kemudian juga inisiatif penghematan operational expenditure yang semula 33 juta US dollar, saat ini sekitar 14 juta US dollar. Ya. Ini adalah inisiatif yang luar biasa dan saya rasa boleh kita bertepuk tangan. Ya. Karena ini effort yang menjadi titik awal kita bisa melangkah lebih baik lagi. Kemudian baru saya bicara logo. Kenapa warna biru? Karena identik dengan keinginan kita, mimpi kita, ya, supaya bukunya biru. Pendekatannya sederhana. Kemudian tentunya ada di situ wujud nilai ataupun juga semangat apa sih? Ada 3 hal dan 1 adalah tagline. Jadi 4. Ya, tapi 3 hal ini
Yang pertama adalah progresif. Kita ini di zaman milenial, banyak yang kolonial juga. Nah, dengan kita semangat progresif, paling tidak itu sudah tidak membedakan lagi mana kolonial, mana milenial. Jadi semangat, ya kemudian kita bisa mewujudkan satu hal yang lebih daripada yang pada umumnya, progresif. Karena ini perlu suatu energi yang besar untuk kita melakukan turn around. Kemudian yang kedua adalah kolaboratif. Kolaboratif ini adalah semangat kemitraan, berkolaborasi, ya. Di internal karyawan adalah mitra, ya. Perasaan saya kepada teman-teman direksi siapapun ini adalah mitra saya dalam mewujudkan cita-cita. Dan itu bentuknya adalah satu kolaborasi. Kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh kita semua ini kita himpun untuk bisa mewujudkan apa yang dicita-citakan. Dan juga kepada yang keluar, mitra-mitra kita. KS punya mitra yang sangat banyak, dan kita perlu kolaborasi untuk saling menguatkan, bukan malah saling melemahkan. Semangat yang ketiga, robust. Strong. Kuat. Kalau tidak strong, tidak kuat, pasti akan lewat. Karena tantangan dan juga masalah yang ada itu cukup banyak. Persaingan impor, ya, berkompetisi bagaimana supaya efisien, kemudian berkarya untuk memberikan satu inovasi agar bisnis-bisnis kita itu semakin berkembang, produk-produknya semakin banyak, maka perlu kekuatan. Nah, ketiga hal ini itu disatukan dengan moto, ya, adalah explore to empower. Kita mengeksplorasi seluruh potensi, ya, baik di dalam maupun di luar, di Indonesia, ya, untuk kita empower, menghasilkan satu hal yang kita inginkan dan menjadi kebanggaan nasional. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi, saya sangat berbahagia bisa berada di KS, disupport oleh sekian banyak rekan dari komisaris, anak perusahaan, karyawan, ya. Tanpa dukungan Bapak Ibu semuanya, apa yang saya lakukan atau kita lakukan ini tidak akan terlaksana. Jadi terima kasih atas support selama ini. Semoga kita bisa lebih baik lagi dan kita bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita. Lebih kurangnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dirut sudah berkenan menyampaikan sambutan. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Komisaris Utama PT Krakatau Steel Persero Tbk, Bapak I Gusti Putu Surya Wirawan. Untuk itu saya persilakan kepada Pak Komut berkenan menyampaikan sambutannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Pertama-tama marilah kita mengucap syukur atas rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Kita dengan walafiat, sehat walafiat, kita bisa hadir di tempat ini bersama-sama mengikuti acara peluncuran logo baru
dari Krakatau Steel. Yang berikutnya saya ingin mengucapkan selamat kepada Pak Dirut beserta seluruh jajaran direksi, komisaris Krakatau Steel, komisaris dan juga direksi anak perusahaan, seluruh staf, karyawan, dan afiliasi maupun partner dari Krakatau Steel, karena tanpa dukungan Bapak Ibu sekalian, Pak Dirut dan jajarannya tidak akan mampu melaksanakan program restrukturisasi yang maha berat ini. Jadi mari kita beri tepuk tangan dulu kepada Pak Dirut. Yang saya hormati Pak Dirut, serta jajaran, Bapak Ibu, komisaris, anak perusahaan, direksi anak perusahaan, kami di jajaran komisaris selalu mengingatkan kepada Pak Dirut serta jajarannya bahwa kita ini berada di dalam dunia usaha baja yang tidak ada kata senja. Jadi industri baja itu tidak ada kata senja. Industri baja berpindah dari satu daerah ke daerah lain, itu merupakan konsekuensi logis dari globalisasi. Jadi tidak ada istilah kita tutup aja pabrik baja ini, kita bikin roti saja. Nah, itu tidak ada istilah itu. Itu selalu saya ingatkan bahwa kita harus memperkuat industri baja kita. Kenapa? Karena baja itu merupakan dasar dari pembangunan. Negara kita masih membangun, negara kita masih membutuhkan infrastruktur, negara kita masih membutuhkan alat transportasi, negara kita masih membutuhkan segala macam peralatan, ya, baik itu besar, kecil, bahkan ban mobil itu pun di dalamnya ada baja. Jadi baja itu tidak ada cerita menjadi senja, sehingga kita emang harus menjadi kuat. Dan kami juga selalu menyadari bahwa Pak Dirut dan jajarannya, juga anak perusahaan, komisaris dan direksi, kita berada dalam situasi yang berbeda dengan di era lama, di mana negara itu bisa menetapkan siapa, di mana, dan kapan orang itu berbisnis baja, atau dalam kata istilah perdagangannya adalah tata niaga baja. Jadi kalau zaman dulu itu yang mau impor baja itu mesti lapor KS. Jadi gedung ini zaman dulu itu sakti banget gedung ini, ya. Bahkan dulu dirutnya itu biasanya terus jadi menteri, Pak. Jadi kita doakan Pak Dirut ini nanti jadi menteri, Pak. Jadi itu ya pengalaman yang selalu saya ingat dari zaman dulu, bahwa baja itu merupakan ukuran dari kesuksesan. Oleh sebab itu kami dari jajaran direktur sangat memahami beratnya upaya yang harus dilakukan untuk mengembalikan Krakatau Steel ini kembali ke marwahnya, yaitu sebagai dalam tanda kutip imamnya industri baja dalam negeri. Bukan Pak Imam ya, tadi saya lihat lainnya, bukan, tapi imam betulan untuk industri baja dalam negeri. Nah, untuk itu beberapa bulan terakhir ini hal-hal yang dilakukan oleh Pak Dirut beserta jajaran direksi, khususnya Pak Tardi ya yang menangani keuangan, itu betul-betul extraordinary. Bapak Ibu bisa bayangkan, hutang dengan banyak orang, itu berarti kita harus mendatangi orang itu satu persatu. Kita bayangkan kita di rumah punya utang dengan 10 orang, keluarga. Nggak mungkin Bapak Ibu bikin pertemuan 10 orang terus bilang kami minta utang kami untuk direstruktur, nggak mungkin. Kita harus datang satu persatu, dan itulah yang sudah dilakukan. Kemudian kita juga harus merubah pola bisnis kita. Kita tidak bisa lagi berbisnis kayak dulu. Bapak perlu apa?
perlunya ini, nggak bisa, saya bisanya bikin ini, you beli yang ini, nggak bisa. Ya, kita harus berbisnis apa yang dibutuhkan orang, ya. Dan kemudian kalau kita tidak bisa supply, ya kita terus jangan mengatakan bahwa minta maaf, nggak bisa. Ya kita harus cari jalan. Mau beli dari orang kayak untuk supply ke dia supaya tetap supply-nya itu baik, terserah. Tetapi kita jangan menurunkan trust and secure kita sebagai industri baja. Nah inilah Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang mendasari juga kami sangat mendukung upaya direksi Pak Dirut dan jajarannya untuk memberikan kesan yang baru juga kepada Krakatau Steel dengan logo yang baru. Dan yang terakhir, yang waktu itu juga kami bahas dengan teman-teman komisaris, terus kalau logo baru itu so what gitu ya. Jadi what next begitu yang harus kita lakukan. Nah inilah yang nanti kita akan sama-sama lihat bagaimana piawainya Pak Dirut bisa mengelola ini semua, bahwa logo baru itu tidak hanya sekedar logonya yang baru, program-programnya juga baru sesuai dengan semangat yang tadi disampaikan, progresif, kolaboratif, dan robust. Dan itu yang nanti menjadi tugas komisaris, ya. Ada komisaris yang baru di sini hadir juga Pak David. Mari kita sama-sama menemani BOD, baik itu KS, induk dan anak perusahaan, sama-sama ke depan kita lihat bahwa visinya ke depan ya itu harus juga mencerminkan logonya yang baru itu. Dan jangan lupa bahwa pertumbuhan ekonomi ini nanti akan kembali positif dan itu akan menciptakan kebutuhan baja yang juga cukup tinggi, sehingga program Cilegon cluster 10 juta ton ini harus menjadi tujuan kita bersama-sama dengan menggunakan logo yang baru ini. Terakhir kami ucapkan selamat untuk keluarga besar Krakatau Steel, Pak Dirut beserta jajarannya dengan peluncuran logo yang baru ini. Mari kita sama-sama mendoakan kesuksesan Krakatau Steel, khususnya Pak Dirut di masa-masa yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Komisaris Utama mohon berkenan untuk tetap berada di depan, Pak. Bapak mohon berkenan tetap berada di depan dan saya mengundang Pak Dirut untuk mendampingi bersama-sama dengan Pak Komisaris Utama menekan tombol sebagai tanda peluncuran logo baru. Kita boleh sama-sama hitung ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ada di sini, dari hitungan 5, kebanyakan nggak? Nggak lah ya, 5 pas lah ya. Kita akan hitung mundur, jangan dipencet dulu ya Pak, sebelum angka 1, oke? Kita sama-sama hitung ya Bapak-Ibu semuanya, 5, 4, 3, 2, 1. Diluncurkan. Kami silakan Pak Dirut dan juga Pak Komut untuk bisa kembali ke tempat. Kita akan sama-sama menyaksikan video berikut ini. PT Krakatau Steel Persero Tbk. Semangat yang merefleksikan transformasi untuk peningkatan kinerja dan hasil yang lebih baik. Kami hadir sebagai perusahaan yang bergerak beriringan dengan industri, serta mampu menghadapi dengan siap segala tantangan yang ada. Kami akan tetap memegang teguh komitmen sebagai seorang rekan yang menumbuh kembangkan satu sama lain. Dengan semangat yang baru, Krakatau Steel akan tetap hadir di tengah masyarakat sebagai perusahaan yang tangguh, didukung dengan infrastruktur yang mumpuni dan mampu memimpin industri. Kami hadir sebagai mitra terpercaya yang memberikan dorongan kekuatan tambahan. Dengan kekuatan yang kami miliki, Krakatau Steel bertekad untuk memberdayakan industri dan infrastruktur nasional dengan menjadi perusahaan terpercaya dan kredibel
Semangat baru ini kami hadirkan dengan visual baru PT Krakatau Steel Persero Tbk dengan nilai integrity, profesionalisme, teamwork, dan competitiveness. Kini kami memberi warna baru untuk semangat baru, untuk Indonesia maju. Krakatau Steel yang baru, Krakatau Steel untuk Indonesia. Krakatau Steel, Krakatau Steel, tepuk tangan buat semuanya. Kalau tadi Pak Dirut sudah menjelaskan melalui video bagaimana kemudian arti dari logo baru ini untuk explore to empower tadi dengan semangatnya Pak Dirut ya. Kita lihat ini ada ucapan selamat dari sejumlah kolega, bukan hanya menteri, tetapi ini ada yang menarik dari para artis juga. Kita saksikan bersama-sama. Ini pasti temannya Pak Dirut. Selamat atas logo barunya. Semoga Krakatau Steel selalu sukses dan dapat terus mengisi pembangunan nasional dengan kualitas baja terbaiknya. Kami yakin Krakatau Steel akan mampu mendorong kekuatan ekonomi bangsa dan mewujudkan cita-cita bersama Indonesia maju. Kepada PT Krakatau Steel Persero Tbk atas logo barunya. Dengan logo baru ini senantiasa memberi semangat baru bagi Krakatau Steel untuk dapat terus bertransformasi menjadi perusahaan baja yang semakin membanggakan dan maju di negeri. Selamat kepada PT Krakatau Steel Persero Tbk atas logo barunya. Dengan logo baru ini senantiasa memberi semangat baru bagi Krakatau Steel untuk dapat terus bertransformasi menjadi perusahaan baja yang semakin membanggakan negeri. Dengan logo baru, penampilan baru, semangat baru, dan sukses selalu. Halo, saya Raffi Ahmad. Saya ingin mengucapkan selamat atas logo baru Krakatau Steel. Krakatau Steel bangkit. Krakatau Steel top, sukses untuk logo barunya. Halo, saya Nikita Firdaini. Saya mau mengucapkan selamat untuk logo barunya PT Krakatau Steel. Krakatau Steel bangkit. Halo, Hotman Farid mengucapkan Krakatau Steel bangkit. Selamat atas logo barunya. Krakatau Steel bangkit, selamat atas logo barunya. Salam Hotman Farid. Sekali lagi selamat untuk logo baru Krakatau Steel kembali bangkit dan bertransformasi tentunya menjadi lebih baik. Kita sudah sampai di akhir dari acara peluncuran logo pada siang hari ini. Saya persilakan kepada Pak Dirut dan jajaran juga para komisaris untuk berkenan berfoto bersama terlebih dahulu Pak dengan logo baru kita. Silakan jajaran direksi dan juga komisaris untuk berkenan foto terlebih dahulu. Ini repotnya ya kalau masih tetap dengan protokol kesehatan, maskernya nggak boleh dilepas karena fotonya dempet-dempetan. Iya nggak apa-apa Pak, kalau maskernya tetap dipakai dempet-dempetan nggak apa-apa Pak, asal jangan pegangan tangan. Ya, bahaya Pak. Yang penting jangan pegangan tangan, maskernya tetap di muka. Nanti kalau agak jauh-jauhan baru maskernya boleh dibuka Pak. Ini repotnya ya, wajah tampan para direksi dan komisaris belum bisa terpampang nyata karena masih pakai masker. Oke, boleh jaga jarak dikit-dikit bapak-bapak supaya mukanya sambil dibuka maskernya Pak, agak geser-geser atau mungkin bikin 2 layer Pak. 2 layer maju mundur aja Pak. Maju mundur cantik. Nah, mungkin ganti-ganti jadi ada yang di belakang, ada yang depan, belakang depan gitu Pak. Zigzag. Bapak agak maju Pak. Nah, boleh dibuka maskernya bapak-bapak. Kita jangan nyontoin pemirsa ya. Jadi dibuka benar-benar dibuka Pak. Jangan taruh di sini Pak. Nah, boleh dibuka supaya wajah tampan bapak semuanya terpampang nyata dan bisa disaksikan. Ya semangat Krakatau Steel bangkit ya Pak ya. Oh kurang maju Pak, kurang maju. Ya, boleh diposisikan sedemikian rupa supaya tetap tampak dalam foto dan juga
Dah semangat Indonesia Indonesia maju, Krakatau Steel-nya bangkit. Oke, sudah difoto. Ini harus disaksikan oleh seluruh keluarga besar Krakatau Steel Group yang menyaksikan melalui akun YouTube Krakatau Steel Official. Nah, sekali lagi boleh Pak. Krakatau Steel bangkit. Bisa di video nggak sih? Bisa di video ya? Kita video sama-sama ya. Bapak-bapak yang ada di depan ini untuk sama-sama bicara Krakatau Steel bangkit. Boleh ya Bapak-bapak ya? Oke, kita sama-sama bapak-bapak. Krakatau Steel bangkit. Krakatau Steel bangkit. Krakatau Steel bangkit. Luar biasa sekali. Terima kasih pada seluruh jajaran direksi dan komisaris. Ya, boleh dikenakan kembali bapak-bapak maskernya dengan agak ribet ya Bapak-bapak, mohon maaf karena memang pandemi ini membuat kita berjarak begitu ya Pak Dirut ya. Silakan Bapak-bapak untuk bisa kembali ke tempat duduk. Dengan demikian maka acara kita peluncuran logo baru Krakatau Steel pada siang hari ini sudah tuntas dilaksanakan. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya semoga saja apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dirut bahwa kita mengeksplor untuk empower dengan logo baru ini benar-benar bisa membuat Krakatau Steel rapatnya biru terus supaya nggak dibuat gimmick terus Krakatau Steel yang istiqomah rugi gitu ya Pak ya. Udah nggak berani lagi saya ngomong kayak gitu karena sudah untung sekarang. Baik, saya akhirnya Brigita Manahara mewakili panitia meminta maaf kalau ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara kita pada pagi hari ini, dan tentunya kita sama-sama berharap agar di ulang tahun hari Senin depan yang ke-50 Krakatau Steel ini makin melesat, makin maju dan tentunya makin bangkit. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Krakatau Steel bangkit. Krakatau Steel bangkit. Krakatau Steel bangkit. Bapak Ibu bapak-bapak yang akan melaksanakan sholat Jumat silakan bisa langsung ke lantai 10 di gedung ini. Oh ya, dipakai Pak dengan logo barunya, maskernya Pak. Mudah-mudahan saja dengan logo baru ini benar-benar bisa bertransformasi dan kembali bangkit luar biasa. Bukan cuma 1 triliun keuntungannya, tapi bisa mencapai target klaster 10 juta di Cilegon tentunya untuk produksi baja. Ini supaya fotonya keren, mungkin maskernya bisa dipakai Pak yang ada di goodie bag itu Pak. Ada masker logo baru Krakatau Steel. Jadi kalau mau foto-foto di hari ini, hari Jumat Barokah, logo baru Krakatau Steel diluncurkan dengan warna biru, boleh dipakai Pak. Jadi nanti fotonya cucok. Sekali lagi kepada bapak-bapak yang akan melakukan sholat Jumat, silakan bisa langsung ke lantai 10 Pak. Seluruh panitia jangan kemana-mana dulu ya, foto dulu ya. Terima kasih. Apa namanya? Hah? Tiba-tiba MC-nya budek. Hah? Oh, Mexico and French. Apa sih yang namanya Mexico? Kembali lagi di podcast Corner launching logo Krakatau Steel. Keren banget tadi kalau misalkan udah nonton acara di dalam, sungguh spektakuler. Dan memang hari ini adalah acara yang dinanti-nantikan oleh seluruh orang. Baik, sekarang saya sudah langsung nih podcastnya bareng dengan Komisaris Independen PT Krakatau Steel Persero Tbk, Bapak Nana Rohana. Apa kabar Pak? Baik. Baik. Ini dari tadi Pak, saya boleh jujur nggak? Ya. Tadi pas Bapak datang, eye catching banget Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak. Wah, kayaknya ini mau podcast. Tapi ternyata di akhir ya Pak. Gimana hari ini Pak? Masih semangat meskipun sudah siang hari? Semangat 100%. Semangat 100%. Menyambut semangat yang baru dari Krakatau Steel ya. Amin. Ya. Nah, dari logonya ini kan mungkin kita udah akhir, kita ngomongin langsung aja tentang harapan ya Pak. Dari Bapak sendiri sebagai Komisaris Independen, harapan Bapak terhadap logo yang baru dari Krakatau Steel ini apa Pak? Ya, pertama terobosan dari Dirut dan Komisaris Utama itu merupakan suatu peningkatan ya. Peningkatan di daya kerja kita, peningkatan kita mau melaksanakan tugas-tugas sebagaimana pabrik baja. Baik. Ya, yang ketiganya melakukan bagaimana kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang benar-benar supaya baja kita ini bukan hanya di Indonesia,
Baik, Pak. Tapi bukan hanya di nasional, internasional kita harus bisa menyaingi yang lain. Jadi Itu yang expand pertama. ya kekuatan. Expand, betul. Baik, kalau Kemudian begitu, Pak. dengan logo yang baru ini juga, saya berharap ya, itu namanya warnanya biru. Jadi Iya. kalau namanya biru itu bukunya biru. Kalau bukunya biru itu istilahnya kalau rapot tuh rapot biru itu bagus sekali. Nilai bagus semua ya, Pak. Bagus semuanya. Iya gitu. Baik. Yang terakhir saya berharap juga dan kita semua sebagai komisaris independen melakukan hal-hal yang sudah selama 3 tahun ini merupakan yang paling bagus. Baik. Ya. Luar biasa. Dan komisaris kompak. Baik, Makanya kita turun ke bawah. Turun ke bawah ya, turun ke Pak. bawah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, tapi sekarang kenyataan insya Allah ke Insya Allah. depan kita Krakatau Steel menjadi kebanggaan bangsa dan negara. Luar biasa, itu dia doanya dan juga kalimat motivasi untuk semuanya stakeholders Amin. dari Krakatau Steel. Amin. Kalau kita akan menjadi terdepan juga ya, Pak ya. Bagus. Luar biasa. Terima kasih Bapak Terima Nana kasih. Rohana Baik. sebagai Komisaris Independen PT Krakatau Steel Persero Tbk. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bangsa dan negara. Salam, Pak. Oke. Sudah? Sudah, terima kasih ya Pak ya. Ini terakhir. Hah? Ini terakhir. Iya, gue tahu ini terakhir. Selamat atas logo barunya. Semoga Krakatau Steel selalu sukses dan dapat terus mengisi pembangunan nasional dengan kualitas baja terbaiknya. Kami yakin Krakatau Steel akan mampu mendorong kekuatan ekonomi bangsa dan mewujudkan cita-cita bersama Indonesia maju. Kepada PT Krakatau Steel Persero Tbk atas logo barunya. Dengan logo baru ini senantiasa memberi semangat baru bagi Krakatau Steel untuk dapat terus bertransformasi menjadi perusahaan baja yang Launching logo PT Krakatau Steel Persero Tbk. Karena ini sudah di penghujung hari, waktunya kita juga untuk makan siang. Tapi kali ini ada yang lebih spesial lagi. Kali ini saya bersama Direktur Utama PT Krakatau Steel Persero Tbk, the one and only Bapak Silmi Karim. Apa kabar Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tadi saya sudah nunggu Bapak nih pas di awal, ternyata ada di penutup ya Pak ya. Oke, without any further ado, saya ingin menanyakan terhadap logo baru Krakatau Steel karena kan kita bisa lihat semangat baru Krakatau Steel untuk Indonesia maju. Baik, pertanyaan yang saya ingin tanyakan ini, adakah hal yang mendasari pergantian logo? Karena kan sudah 50 tahun ya Pak kurang lebih logo ini yang sebelumnya. Hal dasar apa sih yang akhirnya baiklah kita rubah di logo Krakatau Steel ini Pak? Ya, ini hasil dari diskusi yang cukup intensif dan juga Baik. masukan dari banyak pihak. Baik. Ya, karena sudah 50 tahun Betul. kita mesti ada visualisasi Betul. untuk memberi suatu kesan bahwa ada semangat baru Krakatau Steel. Betul. Reborn. Reborn. Terlahir kembali. Betul Pak. Ini Jadi- bisa dibilang regenerasi, sorry? Mungkin dalam konteks kalau regenerasi itu kan mengganti yang yang lama atau yang senior kepada yang lebih muda. Kalau reborn itu kan lebih lahir kembali dengan satu hal yang baru, ya, semangat baru, cita-cita baru yang diwujudkan untuk tujuan yang mulia dan juga apa yang kita cita-citakan itu. Misalnya kalau saat ini kan kita bangkit, Betul Pak. mengembalikan kejayaan Betul. Krakatau Steel. Kalau bisa malah lebih hebat lagi dibandingkan dengan kejayaan yang di masa lalu. Sebelumnya, betul Pak. Tapi memang usahanya lebih berat karena persaingan itu luar biasa. Betul, ya. Pak. Situasinya berbeda. Situasinya sudah berbeda ya Pak ya. Mungkin butuh effort yang lebih ya Pak ya. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir Pak untuk menutup acara di hari ini, apakah ada harapan yang ingin dicapai
dari Bapak sendiri sebagai Direktur Utamanya, Pak? Saya kalau ditanya harapan ya Pak. Saya ingin mengantar Krakatau Steel satu untung, kemudian bisa meletakkan dasar-dasar Krakatau Steel yang baru untuk dilanjutkan oleh pimpinan yang berikutnya. Betul, Pak. Ya, sehingga kita beresin masalah-masalah yang ada. Baik. Ya, terus kemudian kita siapkan jalan ataupun juga jalur ya arah. Baik. Ya, agar mempermudah siapapun yang meneruskan pimpinan daripada Krakatau Steel kelak. Baik, jadi bisa dibilang ini program jangka panjang ya Pak? Iya, untuk mempersiapkan Krakatau Steel di masa yang akan datang. Baik, terima kasih ya Bapak sudah mau mampir ke podcast launching logo PT Krakatau Steel Persero Tbk. Itu dia penutupan kita di hari ini dengan Direktur Utama PT Krakatau Steel Persero Tbk dengan Bapak Hilmi Karim. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Kasih ya Pak. Aduh. Lagi kalau kali ini kan tadi udah ada Bapak Hilmi Karim dan juga beberapa jajaran direksi yang keren-keren banget, dapat juga kata-kata motivasinya. Kali ini kayaknya penutup nih kali ini untuk menutup acara yang memang spektakuler dan juga dinantikan oleh masyarakat. Kali ini sekarang Marcel udah bersama Direktur Pemasaran PT Krakatau Steel Persero Tbk, Bapak Purwono Widodo. Halo Pak, apa kabar? Baik, tapi sebetulnya nomenklaturnya sekarang bukan direktur pemasaran ya. Terus tapi apa, Pak? Direktur komersial. Oh, Karena direktur komersial. kalau pemasaran kan cuma menjual, memasarkan produk. Betul. Ini saya itu juga bertanggung jawab untuk membeli bahan bakunya. Jadi dalam satu pintu membeli bahan baku, menjual. Makanya disebutnya direktur komersial. Baik, maaf ya berarti saya koreksi lagi, direktur komersial. Jadi lebih luas lagi ya Pak cakupannya. Kalau misalkan pemasaran kan kita cuma jual ya Pak. Ini juga beli begitu. Oke, karena kita masih tentang ngebahas logo baru dari Krakatau Steel, kita karena langsung aja udah penutupan nih Pak. Saya mau tanya dari Bapak selaku direktur komersial, apakah harapan Bapak terhadap Krakatau Steel ke depan ya Pak? Dengan logo baru ini, semangat yang baru Pak? Ya tentunya ya sesuai dengan bidang saya untuk langsung berhubungan dengan pihak eksternal. Baik. Di depan kita ketemu konsumen, Baik. di belakang kita ketemu vendor. Ya tentunya logo baru ini sangat-sangat memberikan semangat. Semangat baru ya Pak? Dari warnanya, udah kelihatannya. Warnanya itu udah semangat. Warnanya warna biru gitu ya? Justru ini yang kita tunggu-tunggu karena sudah cukup lama sebenarnya kami yang di pasar, kami yang di para vendor itu ya memerlukan semangat baru. Nah, ini betul-betul jajaran di Direktorat Komersial itu sangat semangat. Bahkan mulai hari ini kita sudah langsung ini ke pasar, logo baru, ini baru semuanya. Luar biasa, jadi lebih terpacu lagi nih ya Pak semangatnya. Luar biasa, itu yang dibilang energinya selalu muda, semangatnya selalu muda ya Pak. Jadi soulnya masih muda nggak Pak?
Wah, jelas. Jelas. Saya kalau di direktorat komersial ini teman-teman bisa melihat ini justru menjadi contoh unit atau direktorat yang penuh dengan orang-orang milenial. Iya, Ya, betul. kita Pak. dapatkan pejabat-pejabat yang muda-muda, ya, manajernya muda, general manajernya muda, semangatnya muda, ditambah logo baru ini, wah, Wah, luar jadi biasa. lebih muda, Semangat Pak. dan kami optimis lah. Ini Wah. nanti akan membawa KS lebih maju lagi. Luar biasa. Mungkin boleh kasih Pak wejangan terakhir atau kata-kata untuk Krakatau Steel ke depannya yang keren gitu, motivasi Pak. Jadi setelah tadi disampaikan oleh Pak Dirut proses dan Pak Komo transformasinya, restrukturisasi dan sebagainya. Jadi sekarang ini kita kayak lahir baru, Iya, ya, Pak, reborn. lahir baru, reborn ya. Jadi lahir baru. Jadi dalam menjual bajanya, membeli raw materialnya. Jadi kita sekarang itu tidak lagi menjadi semacam kayak inferior, ya kan? Iya, Pak. Kita harus menjadi pemain utama, kembali Betul. kepada pemain utama, Kembali. terutama disebutkan bahwa baja itu menjadi mother of industry. Iya, Jadi kita betul, Pak. akan kembalikan itu. Kembalikan itu, Krakatau ya. Steel menjadi lokomotif utama industri baja. Maka kita tahu industri baja merupakan mother of industry. Jadi Baik. bayangkan KS adalah nasional, ya, Iya. baja adalah Krakatau Steel. Iya. Ingat baja, ingat Krakatau Krakatau Steel. Steel, luar biasa. Itu tadi kata-kata terakhirnya keren banget. Ingat baja, ingat Krakatau Steel. Terima kasih ya Bapak Baik, ya. baik, Bang Luar Marcel, biasa ini ya. motivasi banget ya buat seluruh penonton yang ada di rumah mungkin masih rebahan. Aduh, kayaknya makin mager kan ya apalagi Covid begini. Ini nggak jadi mager ya Pak dengan adanya motivasi Pak. Iya, jadi itu tadi. Jadi kita sekarang bikin orang beli baja itu gampang. Kita sedang menyiapkan mengenai digital. Betul. Jadi nanti online orang beli pokoknya bikin gampang lah. Ya itu tadi karena ingat baja ingat KS, butuh baja pokoknya KS lah. Wah, luar biasa. Apapun bisa disediakan. Apapun Ya. bisa disediakan Ya, di baik. PT Krakatau Steel Persero TBK. Terima kasih Bapak Mari, sudah terima kasih, mampir Mali. Ya. ke Corner Podcast. Well, this is the last. Itu dia beberapa wawancara yang emang keren banget dari beberapa jajaran direksi. Terima kasih Bapak mari. Purwono Widodo Terima selaku kasih, Direktur Marcel. Komersial. Komersial, ya. Sorry. Oke, itu dia. I'm Marcel. I'm about to head out. Ciao. Oke.